untuk tim Hak. Mereka tidak bermain agresif karena mereka sudah punya Fanny, jadi hanya mengandalkan Fanny. Kalau kemarin kita tahu dari mid, dari Romornya ini ikut untuk tim fight-nya di awal-awal, agresif banget. Tapi dengan dimainkannya Valentina bersama dengan Lolita, ini hanya akan mengcover Fanny-nya untuk bisa selamat nanti kembali ke belakang. Dan sedang melakukan pemilihan terhadap marksman, ini beberapa terbuka ya kalau kelihatan nanti dari nama-namanya juga. Tapi harus marksman yang bisa survive juga dari tangan Fanny. Wah, Melissa kah? agak susah. Clean. Wah, Melissa susah. Tapi mendingan sekalian Beatrix gak sih Om? Kayak Clean. dia bisa Itu, langsung betul Beatrix. sekalian aja walaupun nggak punya defensive skill kayak Brody, tapi dia punya Estes. Manfaatkanlah Ya, Estes. betul. Ya. Apalagi dia kan kalau ngehit mapnya nyamperin ya. Mau Fanny-nya kabel, kalau misalkan emang ikut juga dia bakal ngikut. Tapi ini dia perubahan strategi yang akan kita lihat dari tim Hak. Akankah mereka bisa mendapatkan poin pertamanya di game yang pertama? Karena dari Incendio, Rosa dengan Farsianya. Ini power banget. Kita tahu lah dari Rosa performanya kemarin juga sangat-sangat gemilang. Yap. Dia tahu banget nih, dia nggak tumbang, dia berani untuk ngadu damage walaupun posisi dia udah nggak bagus. Dan bukan hanya Parsia, bisa dibilang mereka dapetin Glue juga. Hero yang menurut gua untuk di meta sekarang itu benar-benar powerful dan sekali lagi supporter dari Malaysia. Luar biasa ya. Ramai banget tuh. Pendukung dari tim Hak dari Malaysia pastinya memberikan sangat-sangat besar boostingan moral dan mental pasti. Tapi ini juga nih bendera Turki yang berkibar. Dan kita akan melihat siapakah yang akan menurunkan benderanya. Karena game yang pertama akan segera dimulai. Oke, pasti ada yang pulang dari match ini. Tapi siapa yang pulang? Belum bisa kita prediksi sampai sekarang. Dan kita bisa melihat di mana ternyata Min masih berani bermain agresif dengan Lolitanya. Yap, ya dia punya charge juga yang seenggaknya mungkin nggak yang objektif untuk ngambil ke arah jungle-junglenya, tapi lebih ngicil, ngasih presensinya, memberikan pressure juga. Dan ini, lihat charge-nya juga udah mulai berasa banget, apalagi sinergi Min dan Man. Charge, ada Arcane Shade, Shadow Strike, hilang langsung, tapi lihat dari Apex-nya yang udah mulai langsung saja menerima agresivitas yang luar biasa. Gary mendapatkan first blood by Infinix. Ini dia Fanny early game, powernya benar-benar kuat. Setelah dapat purple, dia nggak rusuh, dia langsung ngambil ke arah kill di mid lane. Makan Apex menjadi tujuan utama dari teman-teman dari tim Hak. Ya, karena berhadapan dengan TNZ sebenarnya agak sia-sia juga ya kalau Fanny mau ke sana karena bisa terkena dari efek knock up ke atas dengan Brave Assault atau bahkan dari piercing strike-nya. Jadi hanya mengincar mungkin untuk Apex yang menjadi bulan-bulanan kali ini. Wah, ini diganggu banget sih. Di charge, dikasih Shadow Strike, itu dikit-dikit aja tipis-tipis tapi nyicil banget. Sehingga akhirnya Apex-nya banyak untuk mengeluarkan reserve skill. Ya apalagi masih di early game dimana efek dari heal juga masih kurang begitu besar. Bener, Apalagi kan ke badan sendiri ya buat Estes. Pastinya lebih kurang dan dia akan menjadi target dan Gary datang lagi. Wow! Waduh, cepet banget Fanny-nya. Gary! Ini mid lane-nya yang dibulan-bulanin sekarang. Bener. Susah sih kalau menurut aku ini, apalagi high ground yang ya kita tahu dia punya escapability dengan Wings by Wings. Tapi dengan kecepatan yang dilakukan oleh seorang assassin, Wings by Wings gak cukup. Ya. Dan mereka nggak ada stopper yang pasti ya. Curse mungkin bisa nge-stop Fanny, tapi agak susah dari segi aimnya. Dan itu nggak instant stun. Jadi ya gimana untuk dia majunya bebas banget. Bahkan Turtle sekarang mulai di set up, tapi sama Incendio Supremacy. Yap, oh di reset karena kayaknya mereka harus mundur Wah. karena ketinggalan level. Dan lihat Man, yang udah aku bilang, dia langsung mengcopy ke arah satu buah Blessing of Moon Goddess. Dan meanwhile di top lane ada sebuah kompensasi yang harus dibayarkan juga di mana Lola berhasil untuk dihilangkan. Gary sudah hadir tapi nampaknya mereka nggak terlalu mau berinisiasi lebih lagi, memilih untuk ada di tengah saja karena Apex yang dipaksakan kembali untuk meng-heal up dirinya. Hanya Iya. di pok doang sih lebih tepatnya. Ya yang biasanya kita tahu ini kan Fanny biasanya selalu mengarah ke gold lane. Sekarang mengarah ke mid lane. Wow, dominasi kena 2 orang dan itu dia kombinasi combo wombo Gary. Berhasil mendapatkan kembali satu poin dari Tahun. dan bahkan kali ini kena tahun dan bahkan heal up. Dari satu buah blessing of Gary imitasi membuat Gary pun harus terpanis karena belum ada heal up yang optimal. Dengan adanya efek terrifying, TNZ dipaksa Another untuk heal. mundur terlebih dahulu. Dan domain of Moon God-nya pula memberikan adanya cicilan demi cicilan yang membuat dari tim Hak gak bisa bergerak terlalu luasa. Wow, sebenarnya setupnya udah lumayan rapih tadi, namun sayangnya counter initiate dan juga blessing curian. Man dengan timing yang sangat-sangat sempurna bisa melakukan counter attack. Wow. Incendio bahkan gak yang gimana ya, gak yang tertekan terus-menerus gitu ya. Memberikan adanya pembalasan juga dan sekarang gold lead sedikit aja. Tapi seenggaknya
ini makin sakit lagi. Ya menurut gue dari Incendio mereka responnya juga bagus ya. Iya. Karena melihat bahwa mid lane mereka ini selalu diharas secara terus-menerus, akhirnya TNZ-nya oke gue udah gak bakal bantu. Gol dengan XP. Wow, itu dia. Surprise, Min terkena kejutan yang begitu mengerikan. Langsung disambut dengan feeder Ice Strike pula, Curse of Crow, Energy Impact, Rosa. Dan bahkan Man bakal mencoba untuk langsung saja memberikan adanya sedikit balasan. Tapi nampaknya masih belum sampai ke arah Rosa yang dituju. Dan Turtle pun akan terjadi pas tapi Retribution agak sedikit terlalu cepat. Tapi TNZ masih bisa secure. Turtle slain by UBS Gold. Wah bahaya sih, bisa ditabrak purple buff-nya. Karena sekarang Lola di bagian top lane udah mulai di zoning. TNZ pun siap memang kalau mereka mau nabrak ke arah purple-nya, mengingat tidak ada retribution yang dimiliki oleh Gary. Namun ternyata dari Incendio memilih untuk bermain lebih safety. Ya, dan di gold lane-nya ini bakal dibiarin sih. Kalau aku ngelihatnya bahwa dari gold lane ini akan menjadi pemegang peran penting untuk tim Hak. Karena mereka punya Karin nanti yang belum berpartisipasi sama sekali. Ya masih nunggu ya. Bagi hero-hero scaling dari Kari. Masih santai-santai aja dari kedua gold laner. Kayaknya dari tadi kita belum melihat mereka ada di team fight ya. Belum. Mereka didiemin aja. Tapi ini bahaya. Kalau didiemin makin lama Gary. pastinya makin snowball. Tapi kita akan lihat di mana Gary yang akankah bisa langsung saja memberikan adanya serangan kejutan. Karena ternyata dari Incendio lebih memilih untuk mundur tapi agak terlalu lama nampaknya. Wah, ternyata purple buff yang coba untuk diinvasi, bermain dengan skill cable dari Gary. Retribution masih bisa didapatkan oleh TNZ, masih bisa tenang. Oke, masih aman-aman aja. Bahkan kali ini Incendio dengan adanya tadi Turtle yang bisa didapatkan 1600 net worth yang diunggulkan. Udah mulai terlihat adanya dominasi di game yang pertama, tapi kita bisa intip di 5 menit pertama dengan item-itemnya nih Om. Ya, BOD diamankan ya di sini untuk gold lane. Ada BOD berhadapan dengan satu buah corrosion sight. Secara damage burst outputnya untuk di early game Sunshine. dipegang oleh Sunshine, benar. Ada BOD yang akan mensupport dia. Belum lagi dia juga punya Swiftfoot mengincar attack speed. Oke, Federasi Instagram mulai terbuka juga. Dan bahkan kali ini Min masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan. Tapi di arah yang berlainan juga ada satu buah inisiasi. Tapi nampaknya bisa dibalikin karena Gary menerima damage yang cukup besar. Seperti apa yang Wawa bilang, burst damage di early game dengan BOD yang sudah dikantongin. Ya. Membuat Gary hilang. Pilih. Dan ini all in banget mereka sih. Rotasinya langsung dibawa 4 player yang ready. Kali ini Peter Strike coba untuk membalas. Namun TNZ dengan tahunnya berhasil mendapatkan satu untuk Incendio Supremacy. Ya, ini yang kita bilang bahwa 4-1 seringkali dijalankan oleh Incendio. Mereka punya satu item, mereka akan kumpul bersama dan sudah mulai jalan berbarengan dan meninggalkan XP atau bahkan dari gold lane-nya untuk melakukan solo laning. Yap, bahkan altar turret hancur. Dan dengan adanya Turtle slain by UBS Gold jatuh kembali untuk TNZ untuk kedua kalinya. Tapi lihat, ada satu buah pergerakan di mana Alien dipaksa untuk mundur, ditutupin jalan. Tapi masih ada satu flicker membuat dari Alien pun selamat dari kematian akan langsung aja dirasakan. Tapi lihat, outer turret di arah tengah akan langsung dihancurkan. Di Blast bakal coba untuk dibalaskan. Tapi lihat, Blessing of Wood Goddess membuat tidak ada player yang hilang dari Incendio. Dan bahkan tim Hak harus merelakan satu outer turret yang begitu mahal di arah tengah. Wah, ini bagus banget sih dari Rosa yang berani menggunakan Peter Strike-nya untuk poking dan juga zoning tadi. Ya, dan kombinasi inilah yang dicari oleh Incendio ya. Entah dari tim Hak mereka harus juga bisa mengcopy karena Man akhirnya ini yang dicari. Blessing of the Moon Goddess dari Apex. Akan ada heal dibalaskan dengan heal kembali. Benar. Ini tapi akhirnya jadi bingung ya dengan ada Fira Essence kali ini dibuka juga Watchard. Bahkan Rosanya gak tumbang, Wings by Wings karena belakang masih dibalaskan dengan Lola yang berhasil dihilangkan. Tapi Sunshine tidak bisa kemana-mana lagi. Rosa gak punya Wings by Wings. Terkena dengan ada himpitan yang begitu besar dari Gary. Dan tidak berhenti sampai situ karena 3 player dari Incendio berhasil untuk dihilangkan. Masih ingin lebih, TNZ masih terlalu tebal untuk ditumbangkan. Dan tim Hak memilih untuk mundur terlebih dahulu. Sebenarnya udah nice play banget tadi Rosa dengan timing Purify yang pas banget. Peter Strike nggak ke-cancel loh. Yep. Pas ditabrak sama Wacak dan dapetin satu outer turret di bagian top lane. Goldnya mulai dikejar. Iya, sebenarnya tadi sayang sekali juga ya karena memang mereka bisa menangin tim fight-nya, tapi TNZ sedang meninggalkan teman-teman yang lain. Kalau mereka ada berempat, menurutku ceritanya akan berbeda juga. Karena Gary bisa ditarik dengan taunting dari Fredrin. Yap. Ini ya gangguan demi gangguan. Tapi kali ini dari segi goldnya udah makin dipersempit lagi dan bahkan kita bisa melihat inisiasi yang dilakukan oleh Min. Ini juga udah mulai terlihat ya, udah mulai terasa ya. Mulai kerasa sih memang dengan, walaupun dia belum pakai flickernya ya dari tadi dengan combo nomor 16. Tapi menurut gue sendiri nomor 16 dengan posisi yang pas itu udah cukup sih untuk inisiasi. Oke, tapi burst down sudah dilakukan dengan adanya satu buah balasan damage Rosa. Dan sekarang mengantongi satu buah purple buff. Ini
Memang Ini dikasih dari- sih, ini memang dikasih dikasih. kayaknya ya, karena mungkin kita tahu TNZ sebagai seorang fighter nggak yang dependen terhadap purple buff. Benar. Jadi ya udah nanti bakal ada jadi follow up damage dealer terbesar, pastinya lihat Waduh. sakit banget. Itu satu Curse of Crow energy impact. Ya, dan juga dari mana poolnya sendiri dia bakal lebih efisien buat Parshanya. Kita tahu biasanya Parsha dikasih waktu junglernya level 12, ini TNC ya udahlah. Di menit yang ke-8 mereka akan coba untuk team fight, jadi purple-nya dikasih ke Rosa. Mungkin nyari cooldown juga sih ya. Ya, karena pas team fight emang impactful banget ya pergerakan dari Rosa ini. Ya. Dan sekarang setup sudah dilakukan menuju ke arah Lord yang pertama. Ada barrier yang sudah dibuka hanya untuk mencoba mencari informasi saja. Panda, hati-hati. Aliennya cukup menerima damage yang besar. Feeder Ice Strike kembali mengusir mudah pergerakan dari tim Hak, dan bahkan kali ini Gary-nya udah mulai hadir lagi. Steel Cable dimainkan tapi tidak ada target yang dituju oleh Gary. Tapi Rosa mau kemana? Gak bisa lagi untuk selamat dari sergapan Gary. Out position banget sih dari Rosa tadi. Dia coba mau komit ke arah Panda. Satu tetesan lagi dari Peter Ice Strike bisa aja menumbangkan Panda. Namun tanknya terlalu depan dan gak bisa mundur jadinya. Jadinya nahan lagi dan akhirnya dia nggak punya wings by wings lagi. Terkomit sudah, apalagi dengan pergerakan Gary yang begitu cepat juga. Purple buff sekarang sudah akan diamankan. Walaupun ada sneaky peek ini, akan terjadi kontes. Jalur arah pulangnya ditutupin, dia tidak untuk mundur. Tidak ada kontes yang terjadi di area Purple buff. Ya ini tinggal bagaimana mereka melakukan team fight sebenarnya, karena Incendios dari tadi mereka selalu kumpul, mereka selalu mengincar adanya team fight dan tidak dilihat Denny sama sekali. Tim Hak mereka memilih untuk melakukan pick over, mereka nyari kalau memang sendirian Rosanya lah yang akan menjadi target untuk tim Hak. Yap, dan mungkin ini adalah kelemahan juga sih yang bisa dicari atau mungkin celah di mana speed push yang Iya, dilakukan oleh Fanny. Ini akan bisa menjadi kunci di mana objektif yang akan bisa dikantong. Bener, dan dia cukup cepat ya untuk join fight-nya. Jadi ketika fight 4 lawan 4, dia akan lebih unggul nanti untuk joinnya karena mobilitas Fanny ya kita tahu lah dengan skill cable-nya itu akan lebih unggul. Bahkan kita lihat dari posisi Lord Pit-nya selalu ada vision yang terbuka dari keduanya. Nggak mau sampai ada yang kalah setup duluan nih. Iya. Iya. Ini seru banget ya. Seru banget loh. Karena memang dari tim Haknya mereka ngindar dulu sekarang, itu PR-nya mereka. Kalau memang mereka harus kumpul 5 seperti ini pastinya Incendio mereka menang. Karena mereka punya Estes di belakangnya di backup dengan Parsha juga. Sedangkan Valentina cuma bisa ngopi satu aja. Jadi mereka akan mengandalkan Gary untuk nge-distract permainan dari Incendio. Yap, dan tapi Gary mendapatkan Wow. satu purple buff dengan retribusi Wow. poin, dan Rosa pun gak bisa lagi untuk bertahan walaupun Gary terkena dengan adanya damage, tapi itu dia heal up yang dilakukan. Membuat adanya pergerakan dari Gary pun bisa dipertahankan karena lihat itu dia satu Mob Blessing of Moon Goddess imitasi. Yap. Tinggal pilih aja, kalian dari tim Hak mau setup yang kayak gimana? Mau setup team fight yang benar-benar butuh sustainability, ya tinggal copy ke arah Blessing of Moon Goddess. Atau kalau misalkan butuh arah effect, masih ada Feeder Ice Strike yang siap banget untuk bisa di IMP. Benar, dan juga untuk imitasi misalnya nih ya, karena dia dengan penggunaan item-item magic attack lebih besar pasti efek healnya dibandingkan dengan Estesnya sendiri. Karena Estes di sini dengan item defense yang dipakai anti Quiras, ada Arcanexus juga dengan item dia. Dan kali ini membuat Lordnya malah terlihat bebas untuk teman-teman dari Hak. Bahkan untuk kontes agak susah sebenarnya. Karena emang cepet banget tadi ya, Lord Slain by UBS Gold hadir untuk tim Hak, dan sekarang tim Hak unggul kembali atas Incendio. Partai keras, jual beli serangan kian terjadi, tapi memang di saat Rosanya hilang, ini Incendio kayak kehilangan sesuatu gitu loh. Jadi Benar. jadi kayak ragu-ragu, banyak ragu-ragunya, banyak yang akhirnya menghindari team fight. Gitu kan sekarang apa yang terjadi di area river, Man. dan Man terkena hujan dari Feeder Ice Strike milik Rosa. Wow, sakit banget ternyata damage dari Panda. Keunggulan jumlah yang akan menjadi Incendio lebih berani Oh, lagi. Coba di cancel dan bagus banget cancellationnya. Masuk dari Alien Balas dengan flickernya. Mengincar ke arah depan. Masih ada Blessing. Masih bisa survive dan kali ini Gary. Datang di bagian belakang. Coba untuk mengacak-acak. Satu yang tumbang. Masih belum puas nampaknya Panda. Masih mencoba untuk mengejar. Namun Rosa yang berhasil stop semuanya. Bisa mundur 4 member dari Incendio. 2 tukar 1, oke. Tapi dengan adanya Lord yang sekarang berjalan di arah bottom lane, ini akan menjadi Lord giveaway aja. Tidak akan menjadi follow up berlebih lagi. Tapi satu outer turret di arah tengah pun harus dibayarkan oleh Incendio atau si Hak. Begitupun inner turret, tersisa 3 base turret. Tapi dengan defensive high ground, kalau menurut aku defense masih bukan jadi masalah sih untuk Incendio. Wah, dipaksa Gary loh, masih mau ngepok ke arah base turretnya. Dan ya, sebenarnya memang Lord pertama kalau bisa kalau nggak dapetin base turret nggak masalah kayaknya. Benar, karena masih banyak cara lagi. Yang paling penting adalah Lord yang sudah evolve. Tapi Gary menurut gue juga menyelamatkan tadi tim Haknya.
Karena dia berani banget loh. Dia ada di tengah-tengah dari pemain Dia Incendio. backstep dari kiri tadi. tapi- Langsung ke Sunshine lagi. Ya, dan survive lagi dia. Mungkin salah satu faktor adalah minimnya efek stun guys, Om. Yang Kalau dimiliki. efek stunnya yes, ya cuman kan dari TNZ sebenarnya. Dan TNZ kalau memang ke distract teman-temannya ini nggak bakal bisa nge-cover. Jadi TNZ ini harus ready banget ada di samping Rosa juga. Untuk mempersiapkan energy eruption-nya. Nge-cancel semisal ada Fanny atau yang lagi di samping Rosa. Karena Rosa dia udah punya defense item. Yang aku suka adalah dia langsung oke, ini aku ditarget terus-terusan. Winter adalah jawabannya sekarang. Oke, seenggaknya masih ada security ya di dalam tubuhnya. Jadi bahkan TNC sekarang sudah mengantongi anti kiras. Yang pastinya dia makin lebih sustain lagi. Dan sekarang dari kedua tim menurunkan temponya masing-masing. Melihat dari Incendio juga yang nggak bisa bergerak terlalu luasa. Tidak ada inner turret yang berdiri. Pastinya dari vision untuk tim Hak lebih besar lagi. Dan kita bisa intip juga dari itemization-nya setelah ada Winter. Dan bahkan ternyata dari Rosa bikinnya ke Arcane Boots ya. Iya dia Arcane Boots full damage item ya. Iya. Ya Winter juga ini bisa kemana-mana sih untuk next itemnya. Karena Divine Glaive, Holy Divine Crystal Glaive, oke. cukup memungkinkan. Yang serem sebenarnya ini adalah duel nanti dari dua marksman-nya ya. Karena memang karirnya sudah jadi full item Corrosion, Demon Hunter dan juga ada Golden Stars. Tapi dari sisi Beatrix, Sunshine, dia akan menuju ke Wind of Nature dan sudah dapat. Ini dia. Ini adalah momen yang tepat kalau memang dia mau memaksakan 5 lawan 5. Yap, dan juga tadi Pandanya lebih memilih untuk ke Athena Shield ya. Yap. Dia tahu banget siapa yang bisa meraih tubuhnya, yaitu Feather Restrict dari Varsha. Dan ini dia Lord Advantage yang tadi didapatkan oleh tim Hak ya. 2.900. Iya, jadi sebenarnya walaupun ini nggak Lord giveaway amat ya. Yap. Masih ada keuntungan juga. Dia dapetin ya semua outer turret itu udah goldnya boosting banget sih. Dan sebenarnya cukup berani loh dari Panda. Di awal dari mid game sampai sekarang itu ditetesin terus pakai Feather Strike. Tapi ternyata Athena Shield-nya di build terakhir. Karena dia tahu memang dia adalah source damage yang cukup penting untuk teman-teman Hak sendiri. Ya udah biarin aja nggak apa-apa dia cicil pakai Feather Strike. Yang penting dia masih bisa kasih damage dan justru malah bisa nge-bait Rosa beberapa kali. Alright, tapi ini dia Lord yang sudah in hand akan langsung saja di poke. Conceal sudah mulai terbuka mencari posisi satu sama lain. Tapi lihat Lordnya udah mulai ditarik ke area dari muter sisi jauh Insidian. Ternyata Tersesat puter Lordnya. balik. Lupa dia, lupa. Lordnya kejauhan mainnya ya. Jadi harus putar dulu, balik dulu ke rumahnya. Tapi jujur pressure dari Gary terus ada dengan split push-nya. Kali ini dia udah ready dengan purple buff. So ketika dia melihat posisi dari Glow yang turun ke arah bottom lane, bisa aja nih langsung ditabrak dari Lordnya karena menang dari segi jumlah. Bahkan sekarang Lordnya dipegang sama tim Hak. Bahkan ini dieksekusi bisa cepet banget sih. Apalagi Panda yang punya full attack speed yang makin optimal lagi membuat eksekusi terhadap Lordnya. Sekarang bahkan ditutupin jalan yang akan dilalui oleh Incendio. Tapi Rosa dari arah belakang memberikan satu buah Feather Strike menuju ke arah belakang. Rosa. Tapi lihat diganggu lagi dan digesek. Tapi Winter terceot. TNC. Masih bisa menyelamatkan diri tapi tidak. Dari sergapan Min Panda free. yang langsung charge di sana. Dan Man pun mendapatkan nyawa dari Apex dan bahkan 4 player dari Incendio. Kali ini berhasil Oh no. menghilangkan alien tersisa sendirian. Dan kali ini bisa bertahan tapi nampaknya cukup sulit karena 4 player dari tim Hak berhasil langsung saja memberikan damage yang besar. Alien Flashbait digunakan, akankah dia Oh, mau di terkena? end, Tapi mau di masih ada Immortality memilih untuk one strike push di arah tengah karena Gary dan Oh, no. Panda menuju ke arah tengah, gak dikasih recall sama sekali. Dibawa mundur, tengahnya terbebas sudah. 1 poin pertama yang bisa diamankan oleh tim Hak. Wow, wow, satu momen berhasil untuk dimenangkan di menit ke-15. Straight push jadi jawaban kombinasi Gary dan Panda. Ya, Dampak dari Fahdi gak sih Om? benar, Fanny-nya selalu nge-distract. Nah, makanya tadi aku pengen bilang, ini kenapa Glue-nya yang jalan ke bawah, apa memang Glue adalah opsi yang baik? Karena dia kalau mau nge-backupin temen-temen yang lain juga ini lama. Jadi Benar. untuk secara optional, yang bisa ke bawah mungkin untuk berhadapan ya hampir gak ada sama sekali. Gak ada. Parasha ke bawah pasti bakal gesek langsung dengan Fanny. Aliens Beatrix ke juga bawah gak ada sama. Renry. Benar, jadi sulit tadi dan memang dengan adanya Fanny, distraction berhasil tadi dan Gary dengan melakukan clearance